Halo sobat, ketemu lagi. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi di GWJ Corner. Hari ini saya akan ngobrol dengan tamu masih dari GWJ tentunya di program Kata Kami. Oke, sobat dimanapun, saya akan perkenalkan dulu siapa aja tamu saya hari ini yang akan saya ajak ngobrol. Dari sudut paling kiri adalah, silakan. Halo, saya Bambang Pri, jabatan sebagai Bendahara Umum DPP GWJ. Silakan lanjut Ibu. Saya Dini Mulyadi, jabatan saya Ketua Bidang Luar Negeri di DPP GWJ. Nah, lanjut Ibu. Halo, salam jumpa. Nama saya Hana Wijaya, jabatannya di bidang hukum untuk DPP GWJ. Nah, jadi ketiganya ini adalah pejabat di DPP GWJ ya, yang belum kita restrukturisasi karena pandemi. Nanti setelah selesai semuanya baru kita akan bicarakan, kita rapatkan gitu ya. Nah, terima kasih sebelumnya sudah hadir di sini. Nyantai aja, jangan tegang. Lepaskan. Biasanya kita santai kok. Santai. Jadi saya cuma ini salah satu keresahan aja sebetulnya. Apa yang terjadi di sekitar kita, di pemberitaan, mungkin bahkan di teman-teman kita sendiri, lingkungan kita gitu. Apa itu? Salah satunya adalah sepertinya menurut saya, masa sih ada orang yang nggak bisa membedakan antara menghakimi dan menghakimi dan mengkritisi. Tapi kalau menurut saya bukan tidak tahu, mereka sengaja tapi berlindung di balik kata-kata mengkritisi. Sementara dari tata bahasanya aja udah ketahuan mana yang ukuran yang punya moral dan etika, mana yang tidak. Ya kan? Dengan bahasa-bahasa yang keras, kasar, kotor bahkan gitu loh. Itu apa bisa disebut mengkritisi? Itu kan enggak juga menurut saya. Ada siapa? Bu Ketum. Langsung dulu ya. Ada Bu Ketum. Langsungin dulu ya. Kenapa saya lihat ke situ? Karena matanya seperti melihat sesuatu gitu. Jadi saya langsung itu benar ternyata. Ya udah. Kamu udah kangen ya Om? Ya. Ya, Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi Oke. gitu loh. antara mengkritisi dengan menghakimi. Oke. Silakan. Ada Aku tanggapan. dulu ya. Ya. Sebagai gini. hukum. Sudah hukum nih. Pas. Sorry nih ya. Ini dengan bahasa yang sederhana aja ya. Iya betul. Kalau kita menghakimi beda jauh dong sama mengkritisi. Kalau kita menghakimi misalnya, Ya. ini contoh aja. Kalau menghakimi itu kalau misalnya Kang Acan sekarang, Kang Acan melakukan suatu kesalahan gitu ya. Seharusnya kan saya yang melihatnya, kalau mengkritisi saya akan memberitahu Kang Acan, seharusnya Kang Acan tuh begini kalau menurut saya loh gitu ya. Tapi kalau menghakimi langsung dimaki. Acan gimana sih ini? Kan nggak bener kamu ngomong gini. Aturannya kan gini. Misalnya kayak gitu. Beda kan bumi dan langit artinya. Kalau mengkritisi itu adalah kita memberikan suatu input yang baik untuk menjadikan suatu jawaban. Bahwa dari hal yang kita lihat itu sepertinya salah, sebaiknya kita memberikan input yang baik supaya kesalahan itu bisa ada solve problemnya gitu, ada solusinya gitu. Sedangkan kalau menghakimi nggak perlu jawaban itu. digini-gini kan. Ya. Nah, itu menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi. Siapa sih kita bisa menghakimi? Ya. Ya kan? Tapi banyak sekarang terjadi. Nah, itulah. Gitu. Mereka itu sok-sok hebat sih, sok-sok merasa paling dirinya benar sih, sehingga dia itu maunya menghakimi. Iya toh? Iya. Kan nggak bisa dong kan gitu. Itu yang para sorry ya nggak mau ngomong deh aku sih pokoknya gitu. Bisanya tuh lu sih begini, lu sih begini.
Padahal dirinya sendiri juga nothing tuh. Nah, Ya kan? Nah. kalau kita sih tahu, cuma ya begitulah. Penonton ikut komentar. Ada tambahan nggak? Ada tambahan, Budin? Nah, kalau menurut aku ya, kenapa mereka juga mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah mengkritik, padahal sebetulnya mereka sudah menghakimi. Mereka tuh bernaung selalu kalau dipertanyakan, kan demokrasi. Kita bisa bicara. Padahal kan sebetulnya ada aturan. Nggak Iya. bisa dong kita Bicara tapi bertanggung jawab. Nah, Harus. semua kata-kata itu kan harus dipertanggungjawabkan Betul. gitu loh. Nah itu, jadi jangan juga seenak-enaknya. Kita juga Kira-kira, sorry motong. Hmm. Kira-kira apa yang membuat mereka memposisikan diri sebagai gua berhak untuk gitu bicara seperti ini loh, kan aku bersuara. Apa yang memotivasi atau mendasari mereka? ya beranggapan kepentingan seperti- lah. Kepentingan, betul. Kepentingan. Ya, setuju. Ada U di balik B. Ya, setuju. Gitu loh. Iya. kan? Kepentingan sama Apa emosi tuh? juga. O-nya apa, B-nya apa? Udang di balik batu deh. Jangan yang lain. Aduh, maunya melesetin sebetulnya. Ada batu di balik udang ya. Tapi lempeng ternyata. Tapi jangan, ini atas nama saya bahaya. Nah, itu dia. Gitu loh. Gimana, Mas Bang? Emosi juga ikut disertakan dalam hal itu. Ya. Iya. Emosi ingin menjatuhkan. Jatuhkan. Nah, Iya. ya, emosional. Makanya kepentingannya Iya. untuk apa kan? Iya. Kalau saya lebih lihat mengkritisinya dulu. Mengkritisi pasti orang itu benar tadi. Harus ada solusinya, tidak Iya. semena-mena itu. Kalau menghakimi udah pasti bla 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 bla. Ujung-ujungnya mungkin larinya jadi menghujat. Betul. Kalau mengkritisi ya seperti itu, dia memberikan menilai. Ini yang Tapi akan kita memberikan jalan bicarakan keluar, banyak ya kan? nih. Iya. Orang, Hmm. organisasi, keputusan, Kebijakan. aturan yang seperti itu. Banyak kan yang dikritisi, dihakimi itu kan banyak seperti itu. Tergantung dari mana. Tapi ya itu kembali kepada yang pasti kita harus menilai itu tidak cuma semena-mena menilainya seperti itu, tidak ada solusinya. Ya. Beda sama menghakimi. Kalau menghakimi udah pasti menurut saya kalau menghakimi itu semuanya negatif. Iya. Kalimatnya tuh negatif. Iya. Hmm. Bisa jadi arahnya mungkin jadi menghujat, Ya. sarkasme Ya. kalimatnya. Ya. Nah, itu udah bedanya udah jelas. Tapi seperti tadi Kak Ngacan bilang, kok seperti seolah-olah sekarang banyak orang yang seolah-olah nggak tahu, padahal dia tahu sebenarnya. Ya, itu kembali pada Mengatasnamakan hak bersuara demokrasi gitu kan. kepentingannya apa? Ya itu kembali kepada masing-masing orang, masing-masing organisasi, masing-masing institusi. Apa agendanya gitu kan. Betul. Ya itu yang tadi dibilangin, sok tahu kan, seolah lebih paling pintar. Padahal untuk ngomong secara kan demokrasi, di dalam pasal-pasalnya juga kan banyak apa sih yang disebut demokrasinya sendiri. Iya, iya. Kan harus ada kaitan dengan permasalahan yang dihadapi Iya, gitu iya, loh. betul. Jadi kan nggak bisa semuanya gara-gara apa-apa demokrasi. No, ada juga batasan-batasan yang perlu diperlihatkan. Ya, betul. Nah, jangan makanya itu balik lagi sok tahu. Nah, Sotoy. Bukan so tahu lagi sotoy. keluar Judesna. Oh, sorry sebelum jauh kan tadi kita selalu diawali dengan tagline kata kami, yaitu artinya apapun yang kita bicarakan di sini adalah Itu pendapat kata kami. kami. Kalau di luar Gitu. sana ada yang berbeda pendapat, Silakan. Yang penting saling menghormati, menghargai setiap pendapat yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, Iya. sekarang yang terjadi adalah mereka nggak mau tahu kan. Hmm. Tapi memang mereka memang pokoknya keluar aja, bersuara aja dulu. Nanti begitu ada protes, ada apa dari luar, komentar-komentar, loh hak suara dong, hak bersuara. Nah, ini kan demokrasi, gitu selalu kan Iya. berlindung di balik itu semua. Tapi dia lupa bahwa kita juga nggak bego-bego amat kali, Iya. membedakan mana bahasa yang punya etika, punya moral dan gitu kan, yang bahasanya hujatan, sarkas dan sebagainya kan, Ya. kan betul nggak? Ya. Betul. Dan mereka lupa bahwa di sini ada undang-undang ITE. Betul, sekarang. iya, Nggak bisa betul. sembarangan. Iya. Tetap harus dipertanggungjawabkan semua pernyataan, Iya. pendapat dan sebagainya ya Iya. kan. Zaman Kebijakan. terbuka begini ya, Iya. segala gampang, macam juga semuanya bisa gampang. sampai hal yang kecil pun kita Bisa. bisa Ya, lihat betul. kok terbuka. Apalagi yang terbuka seluruhnya nggak ada yang ditutupin
ada data, ada fakta, kita Iya. bisa analisa kan Iya. dari mana sebab-sebabnya. Tiba-tiba mereka main menghakimi aja, tapi belum tentu benar gitu loh. Dia belum mempelajari tapi main hakimi aja. Betul. Tapi begitu nanti hasilnya terbalik dari apa yang dia duga, dia nggak belum punya malu loh dia. Betul. Atas pernyataannya biasa aja. Iya. Tapi ini juga ya, sedikit kadang-kadang juga jadi sedih juga liatnya ya. Terus mereka berkata-kata, menghujat sampai menghujat, dan pada akhirnya ya mohon maaf jadi ketangkep kan. Nah, Nangis. nangis. Meterai 10.000. Terus udah gitu meterai 10.000, udah Ujung-ujungnya gitu cuma selesai. mohon maaf kepada ini ya, saya pikir itu juga nggak bener ya. Nah, ini dari sisi hukum. Kita Iya. ngomong, apa cukup dengan materi 10.000? Gini kan, Ya. kalau kita bicara hukum kan, pernyataan kedua belah pihak merupakan hukum bagi mereka berdua, Oke. ya kan? Jadi sementara kalau dari sudut tergantung nih, apakah ini udah viral apa belum? Kalau misalnya udah viral, kita harus melihatnya dari segi masyarakat, gitu kan? Jadi bukan antara Kepentingan yang lebih luas. kepentingan yang lebih luas. Iya. Jadi bukan antara dua orang yang bersepakat, tetapi Bukan delik lapor. bukan dari Maksudnya. lapor. Oh, oke. Jadi sekarang yang harus dipentingkan itu adalah ke masyarakat. Masyarakat lihat hasilnya, dia setuju apa enggak gitu. Atau terganggu atau tidak. Gitu Iya, kan? kalau memang terganggu dari masyarakat, kalau masyarakat itu merasa terganggu, ya kita harus mementingkan dulu. Materai nggak berlaku. Kita harus nuntut aja sekalian. Nah, tapi harus laporin. ada gugatan kan? Harus ada yang menggugat. Harus ada yang menggugat. Makanya saya Dari bilang, masyarakat itu, laporin polisi. Nah, Nah, gitu loh. tinggal masalahnya sekarang rakyat jangan jadi silent majority kan, jangan Iya, diam. iya, Kalau iya, melihat betul. sesuatu tuh itu kan harus memberanikan diri untuk ya kan mensomasi, menggugat gitu kan, mensu. Iya, Benar. makanya orang-orang yang pandai, orang-orang yang mampu itu bersuara dong, Iya, gitu loh. betul. Jangan diem aja. Kasihan kalau kita orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang yang well educated, Iya. kalau diem aja nggak mau melakukan sesuatu untuk bangsa ini, nanti bangsa ini akhirnya dikuasai Dikuasai oleh oleh- orang-orang yang dalam tanda petik bodoh, dalam tanda petik orang yang so tahu, dalam tanda petik orang yang hanya mementingkan kekuasaan, ya, orang yang Ya. yang pokoknya Iya. Indonesia akan jatuh deh kalau misalnya Iya. suatu ini dalam tanda petik nih ngomongnya, ini kata kita nih Iya, ya, kata kita. bahwa kalau kita mementingkan Garis bawahi ya NKRI ya. ya Demi NKRI. kalau memang orang-orang pandai, orang yang smart, orang-orang yang mampu, orang yang mempunyai wawasan tidak melakukan apapun untuk bangsa ini, kasihan dong Indonesia mau jadi apa? Oke. Nah, sekarang udah semakin emosional ya kelihatannya. Udah mulai terbawa ya. Padahal tadinya nggak gini tuh, sumpah nggak begini loh. Apa dong, gimana dong? Begini jangan hasilnya. Oke, kita stop dulu ya. Nanti kita lanjutin. Oke. 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 Oke, kita sobat sejawat kita teruskan lagi. Tadi udah mulai panas kan ya. Udah mulai haredang nih. Haredang. Ya, kita lanjutin lagi. Kita cool down dulu. Kita sekarang coba tanya Budin. Tadi apa kata Bu Hana? Kritik itu harus bertanggung jawab. Ya kan? Nah, sekarang itu orang-orang sekarang nggak tahu apa motifnya, nggak tahu apa latar belakangnya, apa yang mendasari mereka jadi kayak kesurupan gitu. Ngomongnya itu apalagi di sosmed, kata-katanya itu aduh ya, saya nggak berani baca kadang-kadang itu. Itu kok bisa sih gitu manusia sekarang, kalau kita pernah hidup di zaman dulu nih, baheula tahun 80 belum ada gadget, teknologi belum. Kita kayaknya beradab deh dulu. Lebih Iya tenang kan? ya. Sopan, penuh santun, beretika. Sepertinya nggak ada kamus deh kalimat seperti sekarang itu udah dulu nggak Ya, pernah. Nggak ada. kenapa? Apa yang mendasari mereka jadi pada liar begini? Kenapa? Budin, silakan. Apa? Coba. Kita angkatan yang hampir mirip lah, sama lah. Gitu, hidupnya. Oke. Aku sih mau menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Hana barusan. Katanya kan orang-orang yang pintar, orang-orang yang sekolah itu pada kemana? Yang membuat aku cukup sedih ya, bahwa ternyata banyak loh di grup sana itu, di mereka-mereka itu yang suka ngata-ngatain, yang suka apa, itu banyak sekali orang yang berpendidikan tinggi. tinggi betul. Ya, Apa? sehingga Kenapa? sehingga ada brand
Brand, oke. benchmark terhadap perguruan tinggi tertentu. Oke. Nah itu kalau Oke. udah kayak gitu gimana tuh? Ya. Iya kan? Betul. Nah, anak-anak yang sekolah di situ terus mereka berpikir bahwa mereka bisa ngomong seenaknya dan menyampaikan satu hal dan lain hal, dan kadang-kadang yang diomongin juga nggak ada isinya sebetulnya, tapi cara bicaranya tuh menghujat. Nah, ini yang sebetulnya harus sedikit dibenahin ya. Mohon maaf gitu loh. Jadi sih kira-kira apa yang terjadi dengan pergeseran budaya dan orang menjadi tambah liar gitu loh, berbahasa yang sekasar itu. Kenapa? Dulu kita enggak loh, kita enggak seperti itu. Apa entar kalau aku bilang katanya harus ada pendidikan budi pekerti, Nggak gimana apa-apa. nih? Setuju, malah setuju saya. Gitu loh. Mungkin ke situ lagi. Mungkin harus kembali ke Iya, situ ya. Betul. Karena apalagi kehidupan orang di kota-kota besar. Let's say suami istri bekerja dari pagi sampai malam, anak-anak sekolah setengah hari. Mereka pulang sekolah, mereka kemana? Terus mereka ngapain gitu loh. Nah ini kan orang tuanya pulang capek, nggak sempet lah ngedidik anaknya segala macam ya, mungkin itu budi pekerti gitu loh. Salah Setuju satu nggak? ya. Mas Bang. Salah satunya. Setuju ya? Setuju. Betul. Iya. Amat sangat Seperti kita mendidik anak kita, Iya. ya kan? Iya. Seperti apa hasilnya? Coba. sama. Kalau saya bilang ada satu lagi yang mungkin mempengaruhi kenapa kok sekarang beda sama dulu. Teknologi kan. Oke. Oh iya. Sekarang teknologi itu gampang kita melihat apa sesuatu hal yang kecil yang gampang menyulut atau mungkin gampang antara dua, bisa negatif, bisa Iya, iya. positif. Ya. Tapi kembali semua kepada orangnya, ya kan. Tapi menurut saya teknologi itu punya peran penting dalam hal orang-orang bisa kebablasan atau gimana. Tapi kan sekarang taruhlah si anak nih yang dia terbentuk dari keluarganya ya, pasti kan jadi produk seperti apa dia kan, atau lingkungannya bahkan ya. Iya. Tapi kan semuanya berawal dari rumah kan untuk membentuk Iya. anak ini. Dia jadi anak seperti apa? Penurutkah, jadi anak yang santunkah gitu kan, penuh dengan moralitas gitu. Nah, sekarang pengaruhnya sepertinya kok lingkungan lebih kuat ya Iya, sekarang iya. daripada orang tua ya. Betul. Benar nggak? Betul. Betul. Karena ini sangat. bisa aja berubah gitu. Mungkin Iya. si anak itu jadi punya dua kepribadian di rumah. Jadi anak yang santun tapi di luar jadi anak yang liar, bisa aja kan? Iya. Bisa Seperti ya, itu kan? itu Benar sangat nggak? bisa, Benar sangat kan? bisa itu. Nah, gitu. Nah, ada tambahan nggak? Silakan. Ini Oh, kayaknya enggak. nggak kuat nih dari tadi. Enggak, maksud aku lagi berpikir gini. Iya, kan? Kan kita bicara ini kita secara pribadi-pribadi Iya, ya. iya. Iya. Nah, tetapi dalam hal ini juga alhamdulillah puji Tuhan pemerintah juga turut berperan serta banyak terhadap pendidikan. Kan tadi ngomong soal pendidikan, jadi saya ingat, oh iya, memang pendidikan adalah cikal bakal dari pertumbuhan anak itu sendiri dalam mencapai pembangunan masyarakat Indonesia khususnya nih ya. Nah, kan belum lama ini tuh Menteri Pendidikan Oh, ya. Pak Nadiem ya, Mengenai itu mengangkat 100.000 loh, 100.000 guru yang tadinya honorer menjadi Guru pegawai tetap. tetap gitu Oh, ya. ya. Jadi saya tuh waktu ngeliat itu saya pengen nangis. Saya kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana itu nasib guru yang ada di desa-desa. Ya, ya. Begitu perihnya mereka Ya, ya. hidup dari uang sepeser 2 peser, tetapi dia juga harus bisa mengajar dengan perjalanan yang jauh, harus mencapai sekolah untuk mengajar. Baliknya jalan kaki lagi. Gajinya cuma seberapa Ya, gitu ya. ya. Saya tahu persis itu karena banyak pengalaman ke desa-desa. Saya pernah ke Kupang, ke desa-desa yang di pojokan sana. Saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa si guru-guru ini kan menderita sebetulnya. Saya itu bersyukur banget kalau sekarang tuh melalui Menteri Pendidikan ya. Menteri Pendidikan benar kan ya? Iya. Iya, iya. Iya. Itu dia memberikan solusi itu. Kenapa? Karena dengan begitu kan dia bisa mempunyai semangat nih, si guru-guru semangat mendidik anaknya, di mana anaknya sendiri juga akan lebih semangat karena mendapatkan guru-guru yang baik, yang bertanggung jawab. Jadi kan balik lagi sekarang ke teknologi ya, yang tadi bilangin Mas Bambang. Itu teknologi juga kan luar biasa, itu menjadi dampak yang luar biasa terhadap pergolakan dari zaman kita ke zaman sekarang. Itu kan mendidik ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga untuk bisa belajar gaget kan, supaya dia bisa memberikan input pada anak-anaknya.
Tetapi anak-anak kita jauh lebih pintar ya Iya. soal-soal Ya, kayak ya, gitu ya. gitu. Nah ini ada perubahan kayak begini. Jangan sampai si orang-orang tua ini mempunyai gap Yep. antara si orang tua dengan Anak-anak. anak-anak. Iya. Sehingga tadi Kang Acan bilang bahwa mereka kalau di rumah baik-baik, kalau di Di luar bisa lebih Liar, ganas ya. gitu kan ya. Nah itu semua berawal dari pendidikan Iya. yang tadi kita balik lagi ke si guru yang diangkat. Atau mungkin sorry saya potong, atau mungkin memang tadi satu gap ya, satu Iya. gap antara orang tua dan anak, Hmm. tidak memiliki pengetahuan yang lebih cukup, si bapaknya mungkin ibunya juga bapaknya karena kesibukannya sendiri, sibuk dengan dunianya, faktor ekonomi dan sebagainya, akhirnya dia tidak punya waktu untuk memperhatikan si anak, Iya. mendidik, membantu anak gitu kan. Akhirnya menurut saya gitu, jadi si anak mencari jati diri sendiri. Iya, tuh. Apalagi sosmed tinggal buka klik Iya. jadi. Iya. Iya, Betul. segala sesuatu kan bisa Bahaya. diakses Coba sekarang. bahayanya begitu klik dia salah Iya. klik, yang dibaca adalah Sumbernya. hujatan-hujatan. Iya, Iya. itu. Dia belajar dari situ akhirnya. Iya, betul. Iya. Ini apa ini? Apalagi misalnya si penghujat, si pemaki itu begitu dijemput cuma tanda tangan di atas materai 10.000 selesai. Oh boleh tuh begitu, bener nggak? Iya. Nggak ada sanksi, nggak ada faktor Diikutin lah ya. kejeraan, nggak dikasih hukum yang buat mereka jadi jerah. Iya. Tapi oh jadi boleh, oke deh, coba deh, bener nggak? Iya, banyak kan yang Itu iseng-iseng. salah nggak di mata hukum, salah nggak? Enggak, Kok nggak ada efek jerah jadinya gimana dong? Jadi dilakuin terus sama anak-anak kita. enggak. Iya, bener kan? Karena berlanjut terus. Iya. Betul. Akhirnya Sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus concern terhadap pendidikan Indonesia supaya anak-anak kita ini mempunyai satu bobot yang baik untuk pembangunan negara Indonesia sendiri. Gitu. Ya. Oke, ini udah mulai nih, harus cool down dulu maksudnya. Kita udah terarah pembicaraan. Jadi kita cool down dulu, habis ini kita terusin ya. Sekarang saya akan bertanya ke Mas Bambang dulu nih. Ya nanti ditanggapin juga sama ibu-ibu juga. Kalau bicara tadi kita konteksnya masih tetap menghakimi dan mengkritisi. Nah sekarang gimana kita punya orang-orang yang jadi panutan lah, sesepuh lah, negarawan, tokoh. Ya. Sementara mereka juga bicara keras loh di media, ya kan? Apa mereka nggak dipikirin dulu ya? Setiap pendapat mereka tuh akan didengar sama rakyat gitu. Sementara yang mereka kasih pernyataan atau statementnya itu bukannya membangun, memberikan solusi, Ya. memberikan alternatif, opsi-opsi, Ya. tapi justru bahasanya provokatif. Betul. Gimana coba? Ya. Kenapa mereka seperti itu? Ya tadi banyak faktor. Salah satunya menurut saya sih ada beberapa memang benar. Kalau dilihat tren akhir-akhir ini beberapa tokoh-tokoh vokal ya. Malah mungkin dulunya mereka mantan-mantan Ya. di pemerintahan yang justru vokal menyuarakan tanda kutip yang mereka bilang itu mengkritisi. Tapi kenyataannya dari kalimatnya orang-orang pun tahu itu Ya, ya. menghakimi, Ya. malah menjurus kepada menghujat ke Tahu kan pemerintahnya. arahnya siapa? Tahu kan? Tahu. Jadi gitu. Cukup kita tahu aja. Nah, menurut saya kepentingan, Mas. Ya. Kang Acan. Ya, Jadi betul. kepentingannya apa dia? Politik kita ini kan menjelang juga tahun berapa? 2024. Mungkin ada agenda-agenda terselubung Betul, setuju. yang dia mungkin harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menyaring siapa nih yang di pihak saya, Dijagokan. gitu. Padahal Seperti dia itu. nggak tahu ya, dia tuh padahal istilahnya mendebar badai ya. Justru dia nggak penting mau dia dicerca atau diokein, diginiin atau nggak penting. Yang penting dia sudah dapat sesuatu. Ada yang memperhatikan dia. Mencerca dia nggak apa-apa, tapi dia punya nama kan. Iya, Makin itu. Seperti itulah. iya kenapa. betul. Dan ya itu orang-orangnya itu punya kepentingan menurut saya. Ya, Di balik kalimatnya yang provokatif itu Iya. pasti punya Jadi kepentingan. mereka nggak peduli itu mau pernyataannya positif, negatif, mau merusak atau membangun, Tidak. membantu itu nggak masalah. Untuk Yang kepentingan penting dia sendiri. agendanya dia Iya. tercapai gitu kan, Iya. maksud Iya. tujuannya dia. Betul. Gitu Iya. kan?
Kalau menurut saya begitu. Kasiannya NKRI ya. Iya. 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 Nah, Kerunyanya Maksudnya gini, lu nggak pada mikir ya, lu udah tua, ya kan? Iya. Mau sampai kapan sih? Tapi Kang, sorry, jangan bicara yang tua. Anak-anak muda juga ada yang merasa dirinya terancam, yaitu tadi dibungkam, seolah-olah dibungkam. Oh iya. Tahu kan kemarin mahasiswa sekarang. di kampus mana Iya. yang menyuarakan tiba-tiba, Iya. wah dia, Seolah dibungkam. ya. Gitu. Jadi ya itu mungkin dia ngelihat, wah yang Ini- di atas saja yang Ya kira-kira nih. Yang disuarakan oleh para negarawan tokoh-tokoh Iya, itu iya. sama yang mahasiswa ini pelajar-pelajar ini titik temunya sama nggak? bisa jadi, Ah, bisa jadi. ada bisa ininya. jadi. Bisa Titik temunya jadi. sama, Iya. sasarannya sama. Ya, Tujuannya kekuasaannya sama. itu kata kita, Iya, itu iya, pendapat iya. kita, Iya. gitu kan. Tapi ya belum tentu mereka berpendapat Iya, seperti sama. itu. Tapi Tapi it's kan- up to them lah. Hmm. Kita Gitu. nih ngomong dari tadi nggak pakai planning, tapi kan bisa sama gitu. Iya. Oh ini gitu. Kan Iya. kita satu frekuensi, kan sama. Kita kan berdasarkan apa? Tetap kita punya fondasinya satu agama, moralitas, nurani, ya kan? Dan Jadi, NKRI Ya, jangan NKRI lupa. kita garis bawahi demi NKRI. Iya. Jadi kita menilainya dengan waras, kewarasan, hati yang bersih, jernih gitu kan. Jadi apa yang kita anggap salah ya jangan dong. Menurut agama juga nggak begitu. Ya. Kita kan selalu begitu kan. Acuannya ada gitu loh. Asal jangan jual agama aja ya. Jangan. Nah, gitu. Itu lebih bahaya loh itu. Dagangan nanti jadi dagangan. Gitu. Jadi dagangan nantinya. Nah, sekarang untuk terakhir nih, sebelum menutup, apa yang mau disampaikan atau apa yang ajakan-ajakan kita buat terutama anak-anak muda nih. Iya. Kalau apalagi konteksnya 2024 nih. Iya. Ini kalau salah pilih ini bahaya loh Indonesia tuh. Ya kan? Ini real battle-nya tuh ada di 2024, nggak ada incumbent. Ini benar-benar wah itu bakal gontok-gontokan, bakal tendang-tendangan di situ. Ini semua akan berjalan lebih keras menurut saya gitu loh. Ya. Ajakan apa supaya anak-anak atau ya anak-anak generasi muda nggak salah dalam memilih, supaya Indonesia tetap bisa terjaga keutuhannya, pembangunannya dan lain tetap. Apa ajakan kalau kita hubungkan dengan topik kita hari ini? Jangan gampang menghakimi, semua harus dilihat by data, by fakta dan sebagainya. Apa coba silakan. Ajakannya seperti apa? Himbauan lah. Ya, untuk anak-anak muda menurut saya kalau perlu diperhatikan itu memilih seseorang atau sebuah organisasi politis atau politik atau orang itu harus dilihat track recordnya. Betul, track Satu record. itu udah. Pasti track recordnya kayak gimana, historinya Betul. bagaimana. Tanpa dia harus melihat juga harus nalar ya. Nalar apalagi teknologi sekarang 4.0. Sekarang udah mendekati 5.0. Five. Semua udah serba digital. Jadi semuanya serba ada. Mau lihat siapa aja ada di situ. Nah itu menurut saya itu. Oke, silakan Bu Dini. Betul, itu setuju saya. Iya, saya setuju sama Mas BP nih. Menurut saya ya harus dilihat gitu loh. Track record. Dan juga harus berpikir ya, karena mereka masih muda. Untuk anak-anak muda ini masa depan seperti apa sih yang diinginkan gitu loh. Ya. Ya. Nah, itu yang harus menjadi pilihannya gitu. Itu menurut saya. Karena kita kan kalau kita boleh membandingkan atau bercermin pada apa yang udah terjadi lewat berita. Banyak orang yang tadi silent majority terlalu banyak diam, begitu kebablasan mereka menyesali sendiri. Iya. Udah ancur-ancuran porak-poranda negaranya Iya. karena mereka diam gitu kan. Salah memilih pihak kan. Nah, Gitu. Dan diam saja. Gitu. Iya. Iya. bahkan Amerika superpower, Iya. Kapitolnya bisa diserahkan, gila. Iya. Band ini bisa diserang, kan gila, ini ada apa gitu loh. Apa yang salah ini dari dunia ini? Silakan bahannya. Nah, Untuk terakhir. ya, kalau aku juga sama, harus ada track record yang benar. Ya. Kemudian harus dalam menilai itu harus smart juga, apalagi anak-anak sekarang kan pandai-pandai. Dan juga kan IT-nya juga jago-jago kan. Lihat, orang ini pantas nggak sih dipilih? Jangan orang-orang yang jualan agama, jangan orang-orang yang melakukan hal-hal yang provokatif, terus yang dipilih karena namanya lebih udah terkenal, terus karena namanya itu banyak dibicarakan orang, dia menjual dirinya bahwa dia itu adalah yang terbaik. Nah, jangan dilihat yang itunya,
tolong anak-anak muda zaman sekarang jangan dilihat yang itunya, tetapi lihat Riwayatnya. dari mana dia Ya. datang, dari mana Betul. pendidikannya, dari mana dia kebiasaan yang dia lakukan, Apa yang sudah dihasilkan? apa yang sudah dihasilkan, kerjanya. apa yang menjadi kebanggaan untuk bisa membanggakan dia Nah. menjadi presiden kita tuh, Apa yang pantas? yang biar pantas kita. ya, yang pantas. Jadi jangan mau dibohongin dengan reklame-reklame yang Ya, aneh-aneh gitu. Kalau iklan kan bisa dipoles, Iya. tapi kan jejak itu Jejak kan Nggak bisa Bisa. jejak digital. Masih Karena banyak jejak kok orang rekam baik. digital. Ya. Yang kayak Jokowi banyak. pokoknya yang penting gini, frame Cuma sekarang masih ngumpet belum ketahuan gitu. akhir disebut juga tuh. Enggak, kalau Jokowi memang presiden gue. Aja loh. Presiden kita semua, presiden resmi NKRI loh. Iya, makanya disebutin nggak apa-apa. Bukan Emang presiden apa yang- itu resmi kok. Iya. Memang kita harus Presiden. menjunjung tinggi lembaga. Iya. Iya, Dia bukan yang paling presiden-presidenan. berprestasi Ya, coba betul. di antara Setuju. presidennya kan. Lambang. Makanya sekarang siapa yang bisa seperti kayak dia gitu. Waduh, di penghujung jadi panas. Tapi malah seru di ujungnya nih. Nggak, tapi itu jadi apapun yang kita obrolkan sebetulnya frame-nya tetap adalah untuk NKRI, demi Iya. NKRI yang Iya. lebih maju. Tetap kita harus menjaga silaturahmi kita, keutuhan bangsa, itu yang penting. Jadi Ya. bukan kemana-mana. Ya. Apapun yang kita bicarakan, tolong ambil manfaatnya, positifnya, negatifnya tolong dibuang. Oke, itu aja. Terima kasih banyak ya sudah Sama-sama. bergabung dengan saya. Oh, sorry, sebelum saya tutup biasa jualan dulu. Rompi ya, jangan lupa hubungi siapa, mana ada nggak gambarnya, tolong dong keluar. Itu punya ini nih nomor teleponnya. Jadi WA ke sini jangan telepon, ini ngambek loh, ngambek kan begitu telepon ngambek tadi mana, wah jadi dulu Rompi GWJ. ntar di Bukan GWJ. Iya. Nggak pernah ada yang masuk tuh. nih deh ya, tetap walaupun tiap hari Ayo. ya Hari? tiap Cepat tebus. episode harus ada, tolonglah bantu saya lah, bantu ya. Iya. sampai ngemis gini tolong lah ya, demi NKRI. nggak ada ya. Terima kasih banyak Yuk, Mbak terima Ana, Mbak kasih Nini, Mas sama-sama. Bas. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye.